Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sedang berada saat ini. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan Saudara semua. Tidak terasa kita akan memasuki pekan ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Saya berdoa pekan ini, minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin. Kita bersyukur kalau kita bisa melewati minggu kemarin dan kita bisa memasuki minggu ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tidak pernah biarkan Bapak Ibu dan Saudara sendiri. Hanya Bapak Ibu dan Saudara sadar atau tidak, Tuhan ada di tengah Bapak Ibu dan Saudara, itu tergantung dengan Bapak Ibu dan Saudara. Bagi orang yang dekat dengan Tuhan, pasti sangat menyadari bahwa Tuhan itu dekat dengannya, Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini, karena dia tahu tidak ada rencana Tuhan yang jahat atas hidupnya. Hanya kadangkala dia yang tidak bisa memahami rencana Tuhan yang besar itu. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dan mengawali minggu ini, kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan pagi ini kami bersama-sama dapat merasakan cinta kasih-Mu, dan sebentar kami ingin merenungkan isi hati-Mu, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, kiranya Engkau menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan pesan-Mu bagi kami semua memasuki minggu ini. Biarlah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah pagi ini kami penuh dengan sukacita dan pengharapan. Biarlah kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih untuk istirahat kami semalaman, dan terima kasih untuk seminggu yang lalu Tuhan menyertai kami. Pimpin kami sepanjang minggu ini supaya takut akan Tuhan dan menyertai dan berkenan di hadapan Tuhan apa yang kami lakukan. Haleluya Bapa, isilah hati kami dengan firman-Mu. Biarlah telinga kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya Bapa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1-11 dengan tema prekop yang diberikan oleh LAI adalah Yesus ditangkap. Nah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus sudah menyampaikan berkali-kali kepada para muridnya, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Dia menyampaikan kepada mereka bahwa dia harus mengalami aniaya, dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami siksaan, dia mengalami tantangan yang tidak mudah. Sebagai orang yang sebagai manusia seutuhnya, tentu itu pergumulan yang berat bagi dirinya ketika dia harus disiksa menghilangkan semua harga dirinya demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi di sini kita belajar bersama-sama bagaimana karya Tuhan yang besar itu rupanya tidak pernah gagal oleh karena egoisnya, oleh karena keinginannya sendiri. Dia rela melakukan itu semua untuk manusia diselamatkan. Dan hari ini kita belajar bagaimana pada akhirnya apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya ternyata terrealisasi. Kita melihat bersama-sama, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Yordan, Kidron. Di situ ada satu taman, ia masuk taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera dan seluruh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mana mereka engkau serahkan kepadaku, ya tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedangnya itu, menetaknya kepada imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namanya hamba itu Malkus.
Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan peristiwa ini di mana Tuhan Yesus menceritakan bagaimana dia ditangkap. Dia ditangkap, dia menyerahkan diri, dia punya kuasa dan otoritas, tapi dia tidak menggunakan itu karena dia tahu itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat manusia. Pengorbanannya bagi manusia sangat luar biasa. Nah, apa artinya Bapak, Ibu, dan Saudara dari pembacaan kita hari ini? Coba saudara renungkan apa yang telah Tuhan korbankan untuk kita. Dia rela mengorbankan harga dirinya, dia rela mengorbankan kesenangannya, dia rela mengorbankan rasa sukacitanya, dia rela mengalami aniaya, dia rela mengalami penderitaan demi menyelamatkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya berkata, apa pengorbananmu untuk Tuhan? Kalau sudah berkorban, Tuhan berkorban sedemikian luar biasa untukmu, apa pengorbananmu untuk Tuhan? Apakah engkau siap memberikan hidupmu untuk Tuhan? Memberikan waktumu, pikiranmu, tenagamu untuk Tuhan? Kalau itu yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Dan saya percaya orang yang melakukan untuk Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat berkegiatan. Sepanjang minggu ini saya berdoa, Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Hari ini kami diberkati melalui renungan yang kami dapat dengarkan. Biarlah renungan ini dapat menguatkan kami, dan kami ingin melakukan segala aktivitas kami sepanjang minggu ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai dan memimpin kami, menolong kami, menjadikan pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Beri kami hikmat untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, baik usaha, pekerjaan, kesehatan, bahkan pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas sidang jemaat, Tuhan memberkati.